Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Ananda semua di rumah hari ini? Semoga sampean di rumah selalu sehat dan selalu semangat. Baik anak-anak, kita masih belajar matematika, melanjutkan yang kemarin sudah kita pelajari bersama, yakni bilangan cacah. Namun pada pertemuan hari ini kita bergeser sedikit. Hari ini kita akan belajar bilangan cacah, fokus pada pecahan. Operasi hitung campuran, memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Seperti biasanya, pada pembelajaran kita semua harus mengetahui kompetensi dasar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah materi. Setelah materi, kita ke latihan soal. Kesimpulan dan yang terakhir adalah pesan moral dari kami bertiga. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah sama seperti yang kemarin, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui pemahaman kalimat matematika, sampean semua dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan benar. Baik, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pecahan. Bunda Nana yakin sampean sudah memahami apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B. Dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Dan bilangan A bukan kelipatan B. Atau secara mudah sampean bisa mengatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pecahan terbagi menjadi 4. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada persen, dan ada desimal. Nah, sedikit kita akan mereview apa sih pecahan itu. Jika kita memiliki lingkaran, jika kita memiliki benda yang berbentuk bulat, nah kita potong menjadi 4 bagian. Nah, yang satu bagian kita beri warna hitam dan yang lain tidak. Maka yang satu bagian itu dinamakan pembilang, karena hanya satu bagian yang diberi warna. Sisanya, nah harusnya kan 3 untuk jadi penyebut, tapi bukan 3 anak-anak, jadi 4. Kenapa kok 4? Karena aslinya lingkaran atau bulatan tadi itu dibagi menjadi 4, maka jadilah 4 sebagai penyebut. Maka dari gambar seperti ini, lingkaran ini yang diwarna hitam atau yang diwarna gelap adalah 1/4 bagian. Bagaimana? Masih ingat kan anak-anak? Oke. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Agar dapat diperoleh hasilnya, maka hanya dengan menjumlahkan bilangnya
sedangkan penyebutnya tetap. Contoh soal 1/4 ditambah 2/4. Karena penyebutnya sudah sama 4, maka tinggal 1 dan 2 dijumlah, ketemu 3. Jadi jawabannya adalah 3/4 jika penyebutnya sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda agar dapat diperoleh, maka ada 2 langkahnya, yakni mencari pecahan senilai, dan yang kedua adalah menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Bagaimana penjumlahan yang berpenyebut berbeda dengan mencari pecahan senilai? 1/3 ditambah 1/4 memiliki penyebut yang berbeda, yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 4. Nah, karena ini adalah kita mencari pecahan senilainya, maka dicari 1/3. Dilanjutkan, senilainya adalah 2/6, 3/9, 4/12, dan seterusnya. Diperoleh dari 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Kemudian 1/4 juga sama. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Nah, sudah ketemu, sama-sama ketemu, ternyata 12. Nah, jadi penyebutnya nanti ketemu 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 4 ditambah 3, 7, 12 menjadi penyebutnya. Bisa kan anak-anak? Kita lanjut. Bagaimana jika berpenyebut berbeda dengan mencari KPK-nya? 1/3 ditambah 1/4. Kita tentukan 3 dan 4 KPK-nya adalah 12. Karena angkanya di bawah 10 tinggal dikalikan saja. Namun jika angkanya lebih dari 10, kalian bisa menggunakan pohon faktor atau bisa menggunakan pagar untuk menentukan KPK-nya. Ketemu KPK 12 dijadikan sebagai penyebut, sama caranya dengan yang tadi. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 4 ditambah 3, 7/12. Sama kan anak-anak? 1/3 ditambah 1/4, menggunakan pecahan senilai, menggunakan KPK untuk menyamakan penyebut, hasilnya sama, 7/12. Bagaimana dengan pengurangan? Pada dasarnya pengurangan pada pecahan sama konsepnya dengan penjumlahan. Akan tetapi pengurangan bisa dilakukan secara langsung apabila penyebutnya sama dan apabila penyebut dari kedua pecahan yang dikurangkan adalah tidak sama atau berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu, menyamakan penyebut. Contoh, 4/3 dikurangi 2/3, karena sudah sama penyebutnya aman, tinggal 4 dikurangi 2, jawabannya 2/3. 5/2 dikurangi 3/2, sama-sama penyebutnya 2, tinggal 5 dikurangi 3, 2. Jadi hasilnya 2/2, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? 5/3 dikurangi 3/4. Penyebutnya 3 dan 4, cari KPK-nya 3 dan 4 adalah 12. Oke, 12 dibagi 3. 4 kali 5, 20. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Nah, di sini adalah penjelasannya. Maka hasilnya adalah 11/12. Contoh berikutnya, 4/3 dikurangi 5/6. 3 dengan 6, KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 4, 8. Kita tulis di sini. 6 dibagi 6, 1.
1 dikali 5, 5. Kita tuliskan di sini. Oke, jadi 8/6 dikurangi 5/6 sama dengan 3/6. Bisa kita sederhanakan anak-anak menjadi 1/2. Bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk pada soal cerita. Ayah mempunyai uang yang kemudian dibagikan kepada ketiga anaknya. Punya uang dibagi kepada 3 anaknya. Anak yang pertama mendapatkan 1/3 bagian. Anak yang kedua mendapatkan 1/4 bagian. Sisanya untuk anak yang ketiga. Karena ini soal cerita, anak-anak jangan lupa menuliskan, diketahui, ditanya, dan dijawab. Anak pertama 1/3, anak kedua 1/4. Sisanya untuk anak ketiga. Maka jawabnya adalah uang ayah kita umpamakan 1 bagian. Dikurangi 1/3 ditambah 1/4. Nah, 1/3 dengan 1/4 kita jumlahkan terlebih dahulu. Di sini kita beri tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Penyebut yang berbeda anak-anak 3 dan 4. KPK-nya adalah 12. Baik. Sama seperti yang tadi, 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3, 3 kali 1, 3. Kita tuliskan di sini. Jadi sekarang tinggal 1 dikurangi 7/12. Nah, langkah selanjutnya, agar jadi 1 bagian, kita sudah ketemu penyebutnya 12. Maka untuk mencari 1 bagian ini, kita anggapkan 12/12. Mengapa kita pakai angka 12? Karena penyebutnya sudah ketemu 12. Jika ketemu penyebutnya 10, nanti pembilangnya kita samakan menjadi 10. Untuk mencari 1 bagian. Sekali lagi, karena di sini ketemu penyebutnya 12, maka 12/12. 12/12 dikurangi 7/12, hasilnya 5/12. Nah, maka bagian anak ketiga adalah 5/12. Sampai di sini anak-anak. Semoga sampean semua bisa memahaminya. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang pecahan, soal latihan, maka saatnya sampean berlatih. Jangan lupa sebelum sampean berlatih, fahamkan dulu materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nana. Jika sampean mengalami kesulitan, silakan dilihat lagi, disimak lagi video yang sudah ada. Jika memang sampean belum bisa memahaminya, silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan Bu Guru kelas sampean masing-masing. Bu Nana yakin sampean pasti bisa. Oke anak-anak. Kesimpulan kita adalah pecahan merupakan bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Atau dapat juga dikatakan bahwa bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pecahan terdiri dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Penjumlahan dan pengurangan pecahan terbagi menjadi 2, berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Jika berpenyebut sama, pembilang hanya dijumlahkan atau dikurangkan saja. Namun, jika berpenyebut berbeda, maka harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan pecahan senilai atau bisa juga dengan menggunakan KPK. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah usai. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat buat sampean semuanya. Dan yang paling penting, dengan menyimak pembelajaran hari ini, sampean semua bisa menyelesaikan soal latihan pada hari ini pula. Anak-anak, yakinlah akan kemampuan yang sampean miliki. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan
kecerdasan kepada manusianya dengan rata, tidak pilih kasih, dengan sama. Untuk itu kita sebagai manusia tinggal mau mengasah apa tidak kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Selalu berusaha menjadi yang terbaik. Bu Guru yakin sampean semua pasti bisa menjadi yang terbaik. Selalu menjadi anak yang soleh, soleha, dan menjadi kebanggaan orang tua di rumah. Sekian dari Bu Nana. Salam hangat selalu dari kami bertiga, Bu Nana, Bu Siska, dan Bu Erva tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.